Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-50. Kali ini saya akan beri judul Jadilah Penyayang. Kita tidak usah berpanjang lebar, langsung kita mulai. Kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah penyayang. Hadis-hadis tentang rahmat Allah. Sebelum saya mulai sampai pada sayangnya, kita bicara tentang rahmat Allah, karena ini ada kaitannya dengan penyayang nanti. Pertama, hadis Muslim 4944, Allah memiliki 100 rahmat. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, diturunkan darinya hanya satu rahmat Allah kepada jin, manusia, hewan jinak dan buas. Dengannya mereka saling mengasihi dan menyayangi. Dan dengan rahmat itu pula binatang buas dapat menyayangi anaknya. 90 rahmat Allah yang lain, maka hal itu ditangguhkan Allah, karena Allah hanya akan memberikannya kepada hamba-hambanya yang soleh pada hari kiamat kelak. Hadis yang kedua, Bukhari 5421, seseorang masuk surga bukan karena amal-amalnya. Ini harus kita camkan betul. Jadi jangan mengandalkan amal kita. Dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Tuh, ya, Nabi aja bukan karena amalnya, ya, tapi karena karunia dan rahmat Allah. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakarublah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Takarub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kita melakukan amal-amal itu, baik yang wajib maupun sunnah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita semakin dekat dengan Dia. Jika dia orang baik, semoga saja menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat. Ya, ini karena berlaku lurus dan bertakarub. Ya. Hadis berikutnya Ahmad 11062 dari Atiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kami bertanya, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga dengan aku. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, jadi kalau tadi ayatnya itu kecuali dengan rahmat Allah, sekarang Rasulullah menegaskan Allah sudah melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah.
Beliau mengatakan itu dengan menaruh tangan di atas kepalanya. Hadis berikutnya hadis Ahmad 14700. Telah bercerita kepada kami Hasan, telah bercerita kepada kami Ibnu Lahiyah, telah bercerita kepada kami Abu Zubair, telah bercerita kepadaku Jabir, telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, amat seseorang tidak akan memasukkan ke dalam surga dan juga tidak akan menyelamatkannya dari neraka. Ada yang bertanya, tidak juga Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah adalah pemberian Allah karena sayang kepada makhluknya. Ya. Jadi kalau satu rahmat Allah diberikan itu semua udah bisa saling menyayang, berarti Allah karena sayang kepada makhluknya diberikan rahmat satu bagian di dunia ini. Yang 99 nanti di akhirat kepada hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Ya. Jadi jelas ya, amal tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga hanya rahmat Allah. Pertanyaannya adalah, ya, kita hanya akan mendapat rahmat Allah bila Allah menyayangi kita. Nah, ini pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan agar Allah menyayangi kita? Ya. Karena syarat mendapat rahmat Allah, Allah sayang sama kita. Supaya Allah sayang sama kita, kita harus apa? Harus ngapain? Harus berbuat apa? Harus bagaimana? Nah, ini hadis-hadisnya. Hadis-hadis tentang disayang Allah. Ya. Jadi jelas apa hubungan rahmat Allah dengan sayang ini ya. Muslim 4282. Yang tidak penyayang tidak disayang. Dari Az-Zuhri, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah, bahwa Aqra bin Habis pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan. Kata Aqra, aku punya anak 10 orang, namun tidak satu pun di antara mereka yang pernah kucium. Ini ayah kebangetan juga ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak penyayang tidak akan disayangi. Nah, jadi syarat untuk disayang Allah jadi penyayang. Hadis yang kedua 4290. Sayangi yang di bumi agar disayang oleh yang di langit. Dari Amru, dari Abu Qaus, dari Abdullah bin Amru, dan sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah penduduk bumi, maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang di langit. Nah, jadi yang disayangi penduduk bumi bukan hanya manusia, hewan juga, tumbuh-tumbuhan juga, semua makhluk yang ada di bumi. Ya. Berikutnya hadis Ahmad 6744. Sayangilah maka akan disayang. Dari Hibban bin Zaid, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbar, sayangilah maka kalian akan disayangi, dan ampunilah maka Allah akan mengampuni kalian. Celakalah orang yang mendengarkan nasihat tapi tidak mau melaksanakannya. Celakalah orang yang bersikukuh dalam kemaksiatan pada mereka mengetahuinya. Ya.
Perhatikan hadis ini. Sayangilah maka kalian akan disayangi, dan ampunilah maka Allah akan mengampuni kalian. Disatukan di hadis ini. Artinya salah satu ciri sayang itu mengampuni. Ya. Wah, gua nggak bisa maafin. Ah, itu nggak penyayang, gitu ya. Nah, ciri penyayang. Ini saya dapat dari beberapa sumber. Ada 12 ciri penyayang yang saya dapat. Pertama, memaklumi kekurangan atau kesalahan orang lain. Jadi kalau mau jadi penyayang harus punya ini, ciri ini. Yang kedua, menghargai prestasi orang lain sekecil apapun. Jadi tidak dibandingkan dengan kita. Segitu aja nggak bisa. Oh gitu aja bangga. Nah itu nggak penyayang tuh. Ya. Setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi prestasi yang sekecil apapun dihargai. Ucapkan terima kasih lah, mengatakan Anda bersyukur dikasih kelebihan ini oleh Allah. Macam-macam lah. Ya. Dengan ekspresi, dengan ucapan. Ya. Kalau bisa dengan hadiah juga bagus. Ya. Yang pertama tadi memaklumi kekurangan kesalahan orang lain. Ya, setiap orang tuh punya kekurangan kesalahan ya. Nggak usah marah karena itu gitu ya. Ngomongnya gampang, ngerjain susah. 3, berusaha memudahkan orang lain dalam segala hal. Jadi kalau kita lihat orang itu butuh pertolongan tanpa diminta tolong, kita lihat ya kita tolong. Gitu. Ya. Ada orang mau lewat, ada penghalang di jalan, kita singkirkan sebelum orang itu sampai. Jadi memudahkan dalam segala hal. Yang keempat, segera memaafkan kesalahan orang lain. Sebesar apapun kesalahannya tanpa menunggu yang bersangkutan minta maaf. Ya. Karena besar itu kan menurut ukuran kita ya. Kalau kita maafkan, yang mendapat manfaat ya kita. Maafkan tuh dari hati. Kalau memaafkan itu artinya kalau ingat kesalahannya, hati tidak panas lagi. Tapi kalau melupakan kesalahan kan tidak mungkin karena sudah terekam di otak kita. Yang kelima, sangat tidak suka mengingat-ingat apalagi membicarakan kekurangan atau kesalahan orang lain. Ya. Jadi nggak suka tuh ngomongin kekurangan orang, kesalahan orang di belakang. Oh dia tuh begini, si anu tuh begini, enggak. Itu ciri penyayang ya. Kalau nggak begitu berarti belum penyayang. Yang keenam, sibuk mencari dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Nah, jadi orang penyayang itu dia justru kekurangan dia yang dipersoalkan gitu. Kalau orang lain dia maklum aja ya, namanya orang ada salahnya, ada kurangnya gitu ya. Berat, ya berat lah. Mau dapat rahmat Allah. 7, senantiasa berusaha membuat keadaan makhluk-makhluk Allah menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Kalau lihat orang ini ada kekurangannya, kita bisa bantu untuk dia menjadi lebih baik, lebih berprestasi, kita lakukan itu. Ya, karena kita sayang sama dia. Gitu ya. Yang ke-8, segera memberi penghargaan atas prestasi seseorang. Sama yang tadi itu, ya, menghargai prestasi sekecil apapun ya. Yang ke-9, tidak segera menghukum orang yang berbuat salah. Dicari tahu sebabnya dia berbuat salah. Kalau kesalahannya itu layak dihukum, baru dihukum. Tapi kalau cukup dinasehati, dinasehati. Kalau dimaklumi, dimaklumi. Ya. Yang ke-10, selalu mendoakan kebaikan bagi orang-orang. Terutama mereka-mereka yang telah merugikan dia atau telah berbuat salah kepada dia tanpa sepengetahuan orang doakan. Ini berat ini. Orang udah bikin salah sama kita bukannya marah, malah ngedoain dia supaya Allah ampuni, supaya Allah memperbaiki keadaan dia, supaya dia tidak berbuat salah lagi, dan dia nggak tahu. Itu penyayang kayak gitu. Wah berat, ya berat. Kan mendapat rahmat Allah, mau masuk surga, berat lah. Ya. Tadi kan Rasulullah sudah mengatakan, yang tidak menyayang, tidak disayang. Jadi kalau kita tidak penyayang, ya Allah nggak sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, nggak dapat rahmat Allah. Kalau nggak dapat rahmat Allah, nggak masuk surga. Itu ujungnya.
Ya. Yang ke-11, tidak memaksakan diri melakukan sesuatu bila tidak mampu, tapi juga tidak memanjakan diri atau bermalas-malas. Ini adalah sikap sayang terhadap diri sendiri. Jadi tidak maksa dan tidak malas, berada di pertengahan. Yang ke-12, segera menolong makhluk Allah apabila mengetahui bahwa makhluk tersebut perlu pertolongan, tanpa menunggu dimintai tolong bila mampu menolongnya. Inilah 12 ciri penyayang. Saya sendiri terus terang belum punya semuanya, sedang berusaha. Semoga Allah membantu saya agar bisa menjadi penyayang supaya mendapat rahmat Allah. Baik, kita teruskan. Hadis-hadis tentang akhlak terbaik. Bukhari 3295. Orang yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Dari Abu Wa'il, dari Masruq, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak pernah sekalipun berbicara kotor atau keji, dan juga tidak pernah berbuat keji. Dan beliau bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini digunakan kata ahsana, ya, akhlak yang baik, ya, bukan karimah, ya, ahsan. Selanjutnya hadis Abu Daud 4167, surga paling tinggi bagi orang berakhlak baik. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Jadi jangan debat. Kalau kita benar, sampaikan kebenaran. Kalau orang ngotot, diam. Itu dapat rumah di surga. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun hanya bergurau. Ya. Jadi nggak boleh bohong walaupun bercanda. Kalau itu kita tinggalkan, Rasul jamin rumah di tengah surga. Dan nah ini, aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Hasanah khuluqu. Ya. Hasan, termasuk penyayang tadi itu akhlak baik gitu ya. Kemudian Ahmad 6447, yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah di hari kiamat. Dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang paling aku suka dari kalian, dan pada hari kiamat tempat duduknya paling dekat dengan aku? Orang-orang semua terdiam, maka beliau mengulangi kata-katanya tersebut sampai 2 atau 3 kali. Akhirnya mereka pun menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, orang yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Nah, yang akhlaknya paling baik itu duduknya paling dekat dengan Rasulullah. Jadi, penyayang tadi itu yang harus diutamakan itu ya. Yang 12 ciri tadi itu. Kita bisa duduk dekat dengan Rasulullah. Bukan banyak amal yang diutamakan. Ya. Ada orang yang banyak sholawat sebagai Rasulullah, tapi akhlaknya nggak bagus. Nggak juga, nggak bisa juga. Berikutnya, tabiat mulia dan akhlak bagus setara dengan muslim yang selalu berpuasa, sholat malam, dan membaca ayat Allah. Nah, ini hadis ini. Dari Abu Juhairah Al-Akbar, dari Abdullah bin Amru, dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang baik akan mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan sholat malam hari dengan membaca ayat Allah Azza wa Jalla. Karena tabiatnya yang mulia dan akhlaknya yang bagus. Makanya akhlak bagus, tabiat mulia, ya penyayang tadi itu sangat tinggi nilainya. Ya. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang penyayang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi mari sama-sama kita melatih diri kita agar menjadi penyayang, ya, agar kita disayang oleh Allah, sehingga mendapat rahmat Allah dan duduk paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau Anda ingin terus mengikuti video-video saya dan Anda belum subscribe, silakan subscribe. Kalau Anda menyukai video saya ini, silakan di like, dan kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silakan disebarluaskan, di share. Ya. Sekian saja dari saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Saya tutup, mari kita tutup ya, dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.